Sudah beredar fatwa itu di majalah, di koran, di tabloid. Dipanggillah Buya ko, dek Menteri Agama ko ke kantor. Buya, Natal tu presiden awak itu bukan presiden orang Islam saja, tapi presiden orang Hindu, presiden orang Buddha, presiden orang Kristen, presiden orang Katolik. Iyo kata Buya, tidak salah. Tapi Pak Presiden ketika diundang Natal bersama kan bisa mewakilkan ke Irjen, ke Menteri nambah agama Kristen, ke Sekjen nambah agama Kristen. Tidak perlu beliau pai. Kadang-kadang kalau ada camat tidak pai, ada tidak nyawakian ke lurah. Nah itu Pak, iya kan? Itu tidak bisa Buya. Fatwa itu harus dicabut balik. Kecik Menteri kamu, kata Buya, fatwa tidak bisa dicabut karena itu Al-Quran. Nan kapak cabut, nan lah dibuai orang di majalah, nan lah dibuai orang di surat kabar, nan lah beredar cabut balik supaya jangan dibaca orang. Tapi kalau fatwa nan ambo sampean jolidah tu tidak bisa ambo cabut. Kalau apa menyuruh hambo jo mencabut, biarlah hambo mundur dari ketua majelis ulama daripada mencabut fatwa. Sesudah tu Pak, cie ketua MUI dan meniru biam katanya, Z Muttaqin namanya. Sudah itulah menjadi kelelawar sedol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam hari Senayan ke Pasar Baso. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doaan sadonya masuk surga. Dari Baso ke Tanjung Alam singgah ke Balai Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nan tak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cek lai. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin Desa Gunung Bonsu, Kecamatan Tigobale, Kota Kampar. Yang dihormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, dan kami dahulukan selangkah ditinggikan serantiang yang membimbing anak kemanakan di desa kita yang tercinta ini. Semoga seluruh pegawai adat dan pegawai syarak diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kemudian kami doakan juga ibu-ibu limpape rumah nan gadang, kaundong-undong ke Madinah,
kapayung panji kasarugo, bungo satangkai di halaman, ubik jariah palare damam, sidingin tanpa di kapalo, ambam puru aluang bunian, orang menduduk je sukatan, panyayang je pakir miskin, payibo je anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anak di rumah kita masing-masing. Amin. Kemudian para pemuda dan pemudi, ketika kalian lahir nak, kami semuanya berdoa. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisik-nyisik awan, lapeh ke langit tujuh tingkik, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putui biang latabut, pinta boleh kandak balaku. Ananda sekarang sudah menjadi pemuda-pemudi harapan ibu, bangsa dan negara serta negeri yang kita cintai ini. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah kesehatan, rajin menuntut ilmu, selalu mendirikan salat, dan memagar kampung kita ini dari orang-orang yang ingin berbuat maksiat. Mudah-mudahan maksiat itu dijauhkan dari negeri kita. Amin. Tadi sudah sama kita saksikan, mungkin sudah dilakukan semenjak kemarin, cucu-cucu saya ini sudah diwisuda, yang belajar mendalami ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran, di Raudatul Sakinah. Ini yang kita lakukan. Kemudian ditambah dengan tabligh akbar. Kalau boleh saya mengusul, tidak ada tabligh akbar ini kita kaitkan dengan tahun baru. Karena tahun baru nang kini kok tahun kapi ya Pak, bukan tahun Islam. Tahun Islam nanti selesai bulan Zulhijjah, kemudian timbul Muharram, itulah tahun Islam. Sedikit saya berikan gambaran. Tahun Masehi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah tahun yang pembohong. Apa yang ditetapkannya tidak sesuai. Kapan ditukar tanggalnya? Pemilu ditukar tanggal Masehi kok. Itu hari orang mencilok sawit, je mencilok jawi. Alun tantu hari kasiang lain, tanggal lanyo tukar. Kalau tahun Islam, begitu hari patang matahari turun, awan ibarat merah sagu, malam menindaklah mulai. Begitu matahari terbenam, orang azan maghrib, saat itulah tanggalnya bertukar. Jadi jangan dikai-kai aja wirid awak kojo tahun baru. Tahun baru kapi, ya kan? Bukan tahun baru Islam. Yang kedua, tanggalnya berbohong. Ada tanggalnya 30, ada tanggalnya 31, ada tanggalnya 28. Ya tuh. Bagaimana kau bisa sebulan 28 hari? Bagaimana kau bisa sebulan 31 hari? Ini sesuatu yang tidak betul. Menurut Islam, hari itu tidak sampai yang dikatakan sebulan itu 30, tapi 29, sekian. Makanya Nabi ketika hidup, beliau kerap kali puasa Ramadan itu 29 hari, bukan 30 hari. Bertukar tanggalnya maghrib. Kemudian namanya tahun Islam ini tahun Hijriah, perputarannya menurut bulan, maka dinamakanlah dia tahun Qamariyah. Nah, kalau orang bertanya kawa, bulan bara waang laye, bulan bara waang menikah,
Bulan bara waang menjadi sarjana, sebutannya bulan. Tapi kalau tahun Masehi perputarannya menurut matahari, dan itu tidak dijadikan pedoman. Ada enggak bapak-bapak selama kemendengar matahariya waang kabarale, matahariya waang kabaminantu, matahariya waang kamadon tabligh akbar? Tidak ada. Tapi bulan apa? Iya kan? Jadi apa saja kegiatan kita jangan dikaitkan dengan tahun orang lain. Tapi bangkolah tabiaso mode itu Ustaz. Sampai kini masih ada anak-anak muda di akhir tahun tu batanggang. Kalau nak ada pitih pembali kambang api nyawaka seban bekas. Sudah tu nyo membakar ikan. Kalau tahun Islam awak ndak usah batanggang. Duduk saja awak di lapau diminta kopi setengah. Baik tu azan maghrib tiba, tanggalnya bertukar tahun baru Islam di bulan Muharram. Kita dapat salat berjamaah. Saya ulang sampai menyampaikan kita kepada anak kita. Api atau kambang api itu ajaran agama Majusi, tidak ada kaitannya dengan Islam. Manggua lonceng itu ajaran orang Nasrani. Ada trompet berbuat dari karate, adanya tak orang menjual kini di Riau itu. Itu kebudayaan orang Yahudi. Untuk itu apa nama gale selajari yang bubur samba kacang padi jen trompet je pak gale. Kita dengar pak tu. Itu merusak akidah awak. Iya kan? Kemudian lonceng, kemudian kambang api. Jadi orang nama gale jandi gale je kambang api, mercon dan segala macam. Itu tidak ada ajaran Islam. Ya kan? Itu nan ingin nambo sampaikan. Ujung dari ayat nan nambo baca tadi ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bakal ada kambang api, bunyilah lonceng, tiuplah trompet, itu agamamu. Kalau kami akan membaca Al-Quran, kalau kami akan zikir, kalau kami akan membaca segala macam yang bermanfaat untuk kami di akhirat. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak ajaran Islam, tapi tabiaso de orang-orang awak mamalkan. Apa mengkoci itu jadinya tu Pak Ustaz? Awak dijajah de orang kafir itu Pak 350 tahun. Sebelum dijajah Belanda Pak, dah ada gereja di negara awak. Jadi nama membawa agama Nasrani itu kan negara awak siapa? Belanda. Iya kan? Tidak ada. Kalau dulu dia mengatakan datang kerja ke sini, kerjasama dagang, maka kerjasama dagang itu disebut dalam sejarah VOC, itu kamuflase saja. Mereka mencengkeramkan kukunya, kemudian menyiarkan agamanya. Ada tak orang Indonesia sajaklah dijajah Belanda kau agama Nasrani? Ada tak? Jawablah jangan niang Ada tak? Ada. Malah di zaman kini kau Pak, banyak juga orang nalah Islam kau murtad. Tu langsung kau mati masuk neraka. Apalagi kalau dia menghadiri Natal bersama. Dapat sakit ketika Natal bersama tu mati kafir. Ada di Sumatera Barat Bapak seorang ulama besar, mungkin orang Riau tahu jo. Siapa nama beliau? Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Disingkirkan namanya di orang Hamka, Buya Hamka. Dulu ketika Menteri Agama
orang Lampung. Nama beliau Bapak Alamsah Ratu Perwira Negara. Di bulan November sebelum datang Desember, Buya akan diangkat menjadi Ketua MUI Indonesia. Maka beliau keluarkan fatwa tidak boleh orang Islam menghadiri Natal bersama, karena itu upacara agama. Agama Islam. Sudah beredar fatwa itu di majalah, di koran, di tabloid. Dipanggillah Buya ko, Dek Menteri Agama ko ke kantor. Buya, Natal tu presiden awak itu bukan presiden orang Islam saja, tapi presiden orang Hindu, presiden orang Buddha, presiden orang Kristen, presiden orang Katolik. Iyo kata Buya, tidak salah. Tapi Pak Presiden ketika diundang Natal bersama kan bisa mewakilkan Ka Irjen, Ka Menteri nambah agama Kristen, Ka Sekjen nambah agama Kristen. Tidak perlu beliau pai. Kadang-kadang kalau ada camat tidak pai, ada tidak nyawakian ke lurah. Nah itu Pak. Iya kan? Itu tidak bisa Buya. Fatwa itu harus dicabut balik. Encik Menteri kamu. Kata Buya, fatwa tidak bisa dicabut, karena itu Al-Quran. Nan kapak cabut, nan lah dibuai orang di majalah, nan lah dibuai orang di surat kabar, nan lah beredar cabut balik supaya jangan dibaca orang. Tapi kalau fatwa nan ambo sampean jolidah, tu tidak bisa ambo cabut. Kalau apa menyuruh hamba jo mencabut, biarlah hamba mundur dari ketua majelis ulama daripada mencabut fatwa. Sesudah tu Pak, Cik ketua MUI nama niru yang katanya Z Mutakin namanya. Sudah itulah menjadi kelalawa sedoleh. Lai tahu apa kelalawa? Lai. Ya. Kalau dia dua namanya, kelalawa cik, kelaluang cik. Bahasa Indonesia nya kalong atau kelelawar. Suatu kali Pak, panitia mengadakan lomba lari dan lomba terbang. Nan balari manci, nan tabang buruang. Kempayah aja jurinya tu, menceliak ke bawah, menceliak kate. Sebelum lomba dimulai, datanglah kelalawa kau ke kantor panitia. Pak, saya boleh ambil satu cik? Boleh. Cuma lah mau panitia kau memperhatikan kelalawa. Bamang kota panah Pak mencari ambil. Ambil cari kepaluang gigi yang jari yang muncuang sama najo manci. Pandai yang lari bisa. Tapi waang basayo sama jo buruang bisa ang tabang bisa. Kalau ke satu ang lomba angka masuk manci atau masuk buruang. Kato kalalawa masuk buruang selambo Pak di ambola cok tabang. Kalau itu boleh ang bali materai 10.000 cik. Ang tekan sore dia teh materai baso waang tak berubah pengana. Baiko kalau nak manang ang jo buruang, nak kalah wa ang jo apa saja. Kalau kalah buruang ang nak jo manci, kalah manci ang nak jo buruang. Kalau wa ang pindah-pindah baiko dari tabang nak lari, dari lari nak tabang, wa ang dapat tindakan disiplin diskualifikasi, ndak boleh batandiang selama hidup lain. Baik kalau jadi Pak, ana nyotekan di kelalawa ko Pak. Ana mulai lomba kalalawa bedanya tabang jo buruang nyo sama tabang pia bedanya. Kalau buruang ringan tabang Pak nyo melayu sebetul. Kalau lawa kepaso kayu ada. Kenapa? Yang dibawa terbang itu bukan bulu tapi kulit. Lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi.
Yang dibawa terbang oleh kelelawar itu kulit pakai tulang itu, tidak ada bulu padanya, jadi berat. Adik kelelawar ko bakayu tabang pak, tambe ambe buruang, kalah buruang, mana manci batuka pegana kelelawar ko, padahal salah nyo marau ke bawah lari nyo semua nyo manci, nyo tinggalan buruang. Sebenarnya lagi boleh ya. Indak nyolah menekan tadi lah menandatangani. Dek buruang ko lah ditinggal kalalawa, kancang lo nyotabang balik. Kalah lo manci. Pindah lo kalalawa kata balik. Saja tu nyo usia dek buruang. Wang nak bapandirian. Raso kemenang kami yang nyo kami, raso kekalah kami yang tinggalan. Kini wang babalik lo kemari. Ndak kami terima ang lain. Lari ke bawah, nyusi lo dek manci. Saja tu stres kelelawar pak. Percaya ndak apa kelelawar kau stres sampai kini? Buruang kalau enggo kateh kepalanya atau ke bawah? Kalau kelelawar pak? Atu tandonya stres, nyotunggian kepalanya ke bawah. Ayam matonya badarah. Nyo ndak barani keluar siang. Asadojo matahari nyo mandok dalam gua. Pabilo nyo keluar malam. Indak lupa salat berjamaah tu doh mencilok jambu orang. Ba mangko ndak barani kalalawa keluar siang Pak Ustaz. Malu. Badal atas sisih manci ndak membawa bakawan, buruang ndak membawa bakawan. Tak ada kawan. Asropo itu namanya ulama kini tak. Lima pangkai nan kadape, lima kedudukan nan kadape, lima bini mudo nan kadape. Ya kan? Nyojua akidah agamanya. Ada ndak apa menceliak orang bersalawat ke di gereja? Dia dong celiak depe. Sia nan tak menceliak yo randah nanti ne. Dan ape siaran tu dia. Ini bapak-bapak banyak terjadi seperti itu sekarang, ya kan? Jadi di awak nan sekali ko biarlah. Tadi milad ke-7 tahun baru. Yo, agak munajah apa pak? Agak munajah awal tahun baru. Jadi munajah sebuah lagi. Iko lah telonsong, tapi kok di telepon nombor sana tu mau kecian. Ya kan? Iko bukan tahu orang baru orang Islam. Tukar tanggalnya jam 00 malam orang mencilok sawit tu. Pakai sebonya ninja kecil orang Kuantan singini. Ya kan? Ada. Jadi tahun Islam tu tahun Hijriah. Saya mengusulkan lagi, ya kan? Saya sudah sehari. Ambo pernah bertanya ke mak ambo, mak, yo, tahun bara ambo lahir. Waang lahir 10 Juni tahun 1952. Itulah lama ambo tahu tu mama. Menurut Hijriah belum. Anda ada kami mencatat tahun Hijriah tu nak. Baituna pengaruh penjajah kau pak. Ya kan? Ndak acuh sahaja je tahun Islam tu nan dipakai tahun penjajah. Apa-apa ada ndak dan tahu lahir je Hijriah. Jam malu lo mengecekan ada ndak? Jo Masehi sekan sama awak tu nyoba. Sebab orang gaya awak ndak mencatat awak jo Hijriah. Akhirnya awak lah tahu cari tahun lahir awak tu Hijriah. Untuk apa? Hijriah mengingatkan awak lagai. Masehi mempamudu awak. Ambo lahir pak hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah umur ambo kini lah 7 ampe. Jo Masehi baru 72. Jadi Hijriah nyo ingin awak lagai. Masehi nyo pamudu awak atau mangkau banyak je orang nak mencatat lahir jo Masehi ko setiap tumbuh ubannya anyo lagi aja gigit pada uban tu lah diingatkan di Allah
baso waang dak mudo lait. Ya kan? Ada apa-apa nak suka mancat rambut. Kalau ada tempo lah lain. Dak kamu kan nak gadis budak ke pak do barana ke dicat rambut. Ya kan? Serupa ambo kini ka, ambo cat bulu mata ka, ambo cat janggut ambo nala putih ka. Kira-kira ni nama anak sempe budak jambo. Nah, ambo do pak. Awak gaik tu ndak di rambut senampaknya do pak. Cara awak berjalan, lagak tempang. Celik de pak Prabowo. Kan badago kayu gagah ka, kaki lagak tengkak. Kerana dek lah gaik. Ya. Nah ini kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ba'a mencarinya Pak Ustaz. Kalau ambo dulu alun ado ape neroid ke tahun 90-ah ambo dipindahan karajo dari pabrik ke kantor. Babawa ambo di kantor tu jo ulama besar, namo beliau Buya Haji Sayuti Katab. Nyo carilah serupa orang matematik dah. Basuo lai ambo 7 Hijriah tahun 3 wale 72. Hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah. Bertepatan dengan 10 Juni tahun 1952. Untuk dicari itu Pak Ustaz. Supaya awak tahu lah ia jo tahun Islam. Ambo jo Pak, mungkin kalau dalam umum aku sama kanya. Api ko kan banyak programnya kok. Tapi lagi pandai ya sadonya serupa anak muda penggunaan. Ndak. Apa nantak babini ke bisa mencari bini jope kok. Bisa Pak, tapi ndak pandai mempergunakan aplikasinya. Menelepon je mau WA je, menelepon je mau WA je. Tu mencari Ustaz Sawardi di YouTube mengaji. Itu namanya selain itu ndak pandai. Kalau ndak pandai mencari sacarian di anak awak. Tapi dengan syarat awak tahu lah ia jo Masehi. Kadang-kadang orang awak tu Pak jo Masehi saya tak tahu lah ia. Apabila aku lah ia tu agak seladang gampu perang panjang je. Ala berfikir lah apabila gampu perang panjang tu tahun 26. Tapi hari apa? Tanggal bara. Ada orang yang gaik dari itu di Mudia Pak ditanya nyet. Apabila nyet lagi agak seladang hari kalam je. Ada gerhana matahari total Pak. Tu tahun bara tahun 1901. Tapi tanggal bara. Jadi harus tapek lagi awak jo Masehi, ndak sampai 10 minit bisa dicari Hijriah. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada kegiatan modeko kita surean nyo sama gini konyo tangga aku lagi mah tanggal 2 Rajab sampai balik sampai 6 dan 2 Januari 2002. Tapi nyo di bulan 2 nanti berselisih lah tu Pak, karena tahun Februari tahun Masehi ko pendutuk ndak bisa tanggal 2 nanti lah tu Februari sama jo Hijriah. Dahulu Hijriah ko bertukarnya karena nyo 29 hari 30 nya. Nah, kalau Masehi ada 31, ada 28. Ya kan? Itu jo ko apa mau undang kawan baralik di sore undangan buwe tanggal nikah anak awak 7 Hijriah. Nah, sekarang walaupun pengajian kita dan anak cucu kita di wisuda kebetulan bertepatan di bulan ini, maka yang kita sebut bulan Rajab bukan Januari. Kapan kau wisuda nang kabar lagi ni kau? Ha? Angka 7 lah 6 kali besok. Alhamdulillah. Wisuda yang ke-7 anak cucu kami di Masjid Al-Mujahidin Gunung Bonsu itu tanggal 2 Rajab tahun 1446. Jadi segala kegiatan kita catat dengan Hijriah agar terbiasa. Ambo nan paling ibu hati ambo bapak ibu orang Islam nan tidak apal bulan-bulan Hijriah.
Kalau bulan kapi ko apa dia? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Acu apa nama-nama bulan di Hijriah? Ada apa? Itu penyakit itu. Kok nama bulan dalam Islam tak hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau di orang Pariaman, tiga sebenarnya sebut nama bulan Arab tu. Coba kata inyo sana. Muharram, Safar, Maulid, adik Sarang bagai, Rajab, Lamang, Puasa, Gayo, adik Gayo, Haji. Itu orang Pariaman. Tiga sana nama bulan Arab tu sebut. Kalau lah tiba bulan Rabiul Awal, tak mau nyebut Rabiul Awal. Muharram, Safar, Maulid. Rabiul Akhir, adik Maulid. Jumadil Awal, adik Jumadil Akhir, sarang bagai. Sarang bagai itu kuih sarabi gua. Nah, sudah tu Rajab. Rajab. Tak Rajab tu, Rajab. Sudah tu tak dosa ban tu dah. Lamang, puasa, gayo, adik gayo, haji. Bu. Oh bu. Manan tuo lamang jonde-honde. Mana tu? Tuo onde-onde lai. Onde-onde ketek lah bauban. Lamang lah gae babaduangnya lai. Babaduang jo daun pisang, babaduang jo gunduan. Selangkah kita bertambah umur dan sedikit tempat kita hidup. Jadi semua kita mengejar kematian. Kata Nabi ya, aksiru zikra azimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu setiap hari ini mengingat kematian, karena kematian itu menghilangkan kelezatan hidup. Pak, kini kamu sindurian. Ambo kepatang di rumah sampai ambo lalu di desa Tabiang. Itu dibuaian dek pengurus katan, kemudian durian kini sejak dari Padang musim sampai kemari. Durian. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau orang lah sakratul maut, dia doang kainyo lamang jo katan jo durian tu lainnya makannya. Dek apa dek kemati le makan jo lah durian jo lamang kau gak sekete ya. Lemonya. Ndak. Orang kemati itu bu, kutikonyo idui alun kemati dulu lai. Sangat kikirnya, ndak mau baragi piti. Ada jam rancak di tangannya, namanya meana. Nah, kalau ada orang gaya dulu jam meana pak, sampai kini ndak rusak. Apa itu rancaknya jam tu? Meana no. Iya kan? Anak mau nyomagi jam tu loh. Tapi intayan jam tu kutikonyo sakratul maut. Nyola bitu-bitu ah. Abokak salah jamnya tu. Tak tahan lah tu. Jadi kematian menghilangkan kelezatan. Kalau ada dompetnya banyak berisi piti, resek salah. Ambo orang rumah, ambo ibu-ibu nyo meninggal. Ndak tahu doh pak. Kutiko ambo ke menjamu kasur nyo lah meninggal. Basuh piti di bawah kasur tu paksa 50 juta. Abang kau tak nyoba lanjuan sebelum mati piti itu loh. Dia simpan jadi bawah kasur. Jadi apa kalau ada membawa piti gini banyak dalam dompet, sedekah salah kamu saji kau. Biko tiba di luar apa panjang mati. Piti apa lah tersedekahan. Kalau piti di bawah jo ilia mudi tu awak mati, le dapat awak. Endak. Ya, nak dapat. Paling-paling sajujur-jujur orang nan mencari awak mati itu ada piti awaknya periso dalam saku. Paling-paling juga yang ke keluarga awak. Nan awak dah dapat. Kalau keluarga tadi datang ke pengurus musaji, ko piti beliau dalam dompet.
Beliau mendadak tadi di laman Musaji, nyambil dompet ko di tetangga nyagi kamu. Isinya 2 juta. Ambo infaan titih ko ate namo beliau. Itulah dia beruntung ada. Ya kan? Jadi harta dunia ini jangan ditahan-tahan. Dia pak kalau maha sawit, ya kan? Banyak laku orang membeli. Itu buat rumah tahfiz, bersedekah untuk anak-anak kita nak menuntut ilmu Al-Quran pak. Nanti bapak-bapak akan menerima pahala ganda. Kenapa? Kita berinfak, anak-anak kita ini cukup biayanya, dia sangat hebat membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia baca, pahalanya dapat kepada bapak yang berinfak untuk membeli Al-Quran, untuk membayar gaji gurunya. Ya kan? Jadi tidak ada suatu kebaikan yang kita buat itu pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi kalau jamaah masjid mujahidin nan datang kini kalau tiba malaikat maut, cek malaikat maut. Wa iz tatawaffal malaikatut tayyibin. Sekiranya engkau melihat malaikat maut mendatangi orang-orang baik. Di mana letaknya kami jamaah musajid mujahidin ko orang baik ustaz? Sabalun tamu bararak tibo alik bararak datang, sabalun kaji dimulai, Pak RT atau Pak Desa jo keluarganya mau undang ambo makan dulu. Jadi baru ndiang bala pihara bakato sesudah makan. Sedekah yang paling rancak tu memberi orang air jo minum, magi orang nasi makan. Anang kecek Pak Desa ko kambo tadi lah naik ke rumahnya, tali kayu panjang 9, orang mamapeh hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nantai dang, makanlah jo ikan bawang. Ado ikan bawang tu nan babaka, ado ikan bawang tu nan asam pade, ado selamo sambalado mata, tapi banyak bawangnya. Ambo baranti makanlah nyo ambui setelingo ambo di Pak Abbas gitu. Anak kecil ambo ke Pak Desa ko, dari Pitalah ke Batipuah, ke Kida ke Padang Panjang, sadang ke sawah ambo lenamuh, konon memakan nantai dang. Iya kan? Banyak sebenarnya orang makan sinon tadi Pak Dambo sedo. Anak banyak tu nan tabau-bau sedo mah. Dan sebenarnya diundang ambo tu. Iya kan? Aiko selalu dang tabau diupi saja kayaknya. Iya kan? Tapi tidak tanggung gadangnya pahalo di beliau tu. Tibo lo ambo di musaji, alun mulai mengaji dai, ke tengah rambutan, ke tengah pisang, ke tengah manggi. Iko kerupuk ke raso jariang ni. Iya jariang. Apa mangko raso jariang kerupuk. Kiro iyo jariang. Iyalah hebat orang situ. Itu ambo mengecean orang gunung bonsu ko masuk surga. Sabalun ustaz minta air alanya ketangahan air. Ya kan? Kok dapat teh talu enaknya tapi ba ala talontok. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi tetap insyaallah orang gunung bonsu masuk sarung. Bu, boleh ambo tanya cik? Ayo, ni nak balik tanyanya. Ya kan? Kan Allah mencari ambo selama kau diutuh kan? Ambo percaya apa? Bangku percaya apa Ustaz? Dek jamaah tu ramai datang. Karena nyolah merasa dake, jambo lah nyolah cari YouTube. Kini datang Ustaz kau ke kampungnya. Dia gelo baliho di tepi jalan. Apa ijolah mendengar Ustaz Kelera kau je. Ini ibu apa-apa. Datangnya bersama-sama. Iya kan? Tapi ambo nanderan, ada jamaah nalalo. Nam biasa mendengar di YouTube. Kini Ustaz kalau datang ke kampung awak, bisa dicalik dari dake, tapi awak lalu lebih terhati awak nama tu. Tapi ibu-ibu pasti masuk surga sana.
Nampak dia mau wajah-wajah sarugo tu. Ingin tak masuk sarugo? Para orang sadonya Pak Ustaz. Ambo kan ada orang mendoakan apa jo induknya saya, ampunkan dosa induk ambo apa ambo ya Allah. Kalau ambo mendoakan Allah, seluruh jamaah yang mendengar kajian saya di YouTube dan mendengarkan kajian saya langsung kalau saya hadir di masjid beliau, ya Allah masukkanlah jamaah tu sadonya ke surga ya Allah. Nah, tapi ada syaratnya. Lihat mau ibu membayar syaratnya ke? Masuk isarugo tak bisa pindah saya dari Gunung Bonsuku ke Sarugo, harus melalui mati. Nah, sesudah mati harus tambah transit dalam kubur menunggu hari kiamat. Sudah hari kiamat basa dio bapaneh-paneh di mahsyar. Tapi orang yang nadir kamu saji, orang yang mencintai musaji, orang yang taat ke Allah dan Rasul, tak terasa dia pandai mahsyar tu nanti tu. Tak terasa. Sebabnya dia lindungi di amalnya. Amal sedekah, amal magih makan orang, amal salat, amal apa saja. Jadi jangan ragu lo paneh di mahsyar tu, walaupun sejangka matahari di kepala, orang yang beramal baik tak merasakan. Sudah di mahsyar tu masyang-masyang awak ditimbang. Kalau ibu mengicuh menimbang sawit, nantinya kicuh lo menimbang dosa paluan. Jadi jangan dikicuh-kicuh menimbang sawit nak. Orang cilako kata Allah, siap orang nan curang dalam menimbang jom manakar. Jadi jangan dikurangi timbangan orang. Ya kan? Barik sawit orang tu cik 25 kilo, hari kecil 23, di Maliang 2 kilo. Ya kan? Kecil awak baru tuang, di akhirat nanti rugi. Sudah tu alai bersedia, sesudah itu meniti sirat. Siratal mustaqim. Kalau orang amalnya baik, lancar situ mah. Sama jo kudo lari kencang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring dan diiringkan orang takwa itu ke dalam surga. Siapa orang takwa? Basawitnya keluar piti sudahnya jua, nyopikian pikir miskin, nyopikian anak yatim, nyobagi rezekinya tu. Atau orang takwa. Nampak dia masjid sedang dibangun, nyok keluar lo infak untuk itu. Tu orang takwa. Nampak dia ustaz sama makan di lapau, nyoba gagih membayar ustaz dulu. Di kalau nampak ustaz sama makan di lapau, jangan dipadia ustaz tu membayar. Awak membayar, lain tak dengar ibu tu. Ya kan? Gak ada ampanunya tu. Ya kan? Ini apa ini? Ya kan? Murah mencari amal saleh kau nyo kalau amu awak. Atau mangkopak desa aku tadi, ya kan? Mungkin orang lain namuh aja menjamu ambo makan kok kesempatan ambo macam. Iya kan? Kita doa Pak Desa kok sukses memimpin. Bahagia saja jo bininya. Jadi anak saleh salehah anaknya. Nanti dimasukkannya di Allah ke surga. Basobok jo Ustaz Ristawardi. Tapi kalau inyo masuk neraka basuh jo Firaun. Ini apa-apa. Ya kan? Bu, itu syaratnya untuk masuk surga harus mati. Yo ingin masuk surga? Yo mati lah baik. Tapi persiapkan amal untuk mati. Amal terbaik. Kau serupa pak-pak gua, orang tuanya, cucu gua, gurunya. Sianan terlibatlah suksesnya kini wisuda gua itu. Ibu menciptakan, mencari jalan-jalan ke Sarugo. Lah tiba di pintu Sarugo tu. Wa futihat abwabuha. Dibukaan pintunya. Siapa bukaan?
Siapa buka pintu surga tu? Malaikat Ridwan lah selama kau hidup tak ada orang tahu cik je. Tepas saja batarangan. Nama buka pintu neraka siapa? Malaikat Malik. Nan menanya awak dalam kubur siapa? Munkar Nakir. Nama mencatat dosa jo palo siapa? Nama membantu Pak Desa di kantor siapa? Sekaur. Oh. Jadi sadonya lahado ladang-ladang karajonya. Jadi awak tak bisa mengicut nanti. Wa futihat abwaba. Bu, ibu rumah ibu kali ibu kamar. Dibuka pintu kamar tu nampak tak tempat tidur? Nampak. Acu itu je serugo. Baik itu dibuka pintunya dari malaikat. Sebahagian isinya nampak di ibu. Baik itu ibu mencari isinya tu sebahagian baru kecek Nabi 60 tahun ibu mengango saya tak ngecek terus. Berapa? 60 tahun mengango saya. Bagus sampai itu Ustaz. Tak pernah dicalik di kampar, tak pernah dicalik di rokan bulu, tak pernah dicalik di kota yang paling rancak di dunia. Itulah isi serugo tu. Sehingga awak tangango 60 tahun. Nyo tapuk bau tu di malaikat Ridwan. Bro, masuk dah itu. Tiba di dalam tambah tacangang. Ibu sampai kini sekayo-kayo ibu paling-paling naname cincin. Yo, galang. Kau nak temui di tangan dipasang di kaki. Ya kan? Kalau nanti di akhirat meja makan itu ame. Cangkir ame, cerek ame, tempat tidur, alat-alat dapur ibu tu ame sana. Lain tak nyorampuk dia orang tu Ustaz. Parampuk lah masuk neraka sana, tak seorang dia di luar. Preman-preman tu tak ada lah di neraka sana. Kan? Bagi ceknya ke keluar, baitu keluarnya takkan dia malaikat Malik ke lagi. Jadi aman kita memakai ameh di serugo. Amakonya nambahnya ameh kini. Kalau ada orang membangun rumah tahfiz di Gunung Bunsugo, agihan ameh tu setengah untuk pembangun itu. Lain terangah dia bu tu. Jangan payah mengecek saya dan. Kalau ditahan-tahan pitih di rumah ameh bu, kok tiba parampuk amehnya ambil, awaknya bunuh. Kok tiba api jo kapindiang jo kapuyuk jo makan dia api. Bawayo api tiba oleh daripada perampuk. Atau tiba banjir naik sungai Kampar pak. Nyuanyui rumah pak. Ya kan? Habis ada. Ya kan? Jadi ameh itu bagi-bagilah untuk sedekah di dunia. Supaya awak aman di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.